Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad dengan NIM 23004223. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur data. Yang pertama kita harus mengetahui dalam definisi struktur data. Struktur data adalah cara mengorganisir dan menyimpan data agar bisa diakses dan dimodifikasi dengan efisien. Struktur data menentukan bagaimana data diatur, dimodifikasi dan mempengaruhi kecepatan akses, dan komposisi algoritma. Kemudian, fungsi struktur data. Yang pertama, membantu dalam pengelolaan data lebih baik. Kedua, meningkatkan efisiensi dalam pencarian dan keoperasi lainnya. Dan ketiga, penggunaan data dan yang tepat dapat mengoptimalkan kinerja program. Selanjutnya ada klasifikasi data linear, yaitu elemen disusun secara berurutan, satu elemen diikuti oleh elemen lainnya. Yang kedua ada struktur data non linear, itu elemen-elemen diatur secara hierarkis atau berbanding graf. Ini adalah struktur data berbasis mas, yaitu elemen diorganisir berdasarkan fungsi khas. Yang keempat ada struktur data khusus, yaitu digunakan kasus tertentu seperti heap dan write. Selanjutnya kita akan membahas array. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian array. Array adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Elemen disusun secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Contoh array collector yaitu ARR sama dengan 20,30. Indeks dalam array dimulai dari karakteristik array. Yang pertama itu tipe data yang sama. Semua elemen dalam array memiliki tipe data yang sama. Yang kedua, indeks berbasis 0. Elemen pertama berada di indeks 0, elemen kedua di indeks 1, dan juga seterusnya. Akses cepat. Waktu akses ke dalam adalah order of one, yaitu sangat cepat karena elemen cepat secara berdekatan mulai. Kemudian ukuran tetap. Dalam beberapa bahasa, ukuran array tetap setelah digariskan, tapi Python jenis dapat berubah pada cara garis array. Itu yang pertama elemen lokasi kemudian yang berdekatan. Dan lokasi elemen dihitung menggunakan indeks dan base address. Kemudian akses elemen dilakukan dengan menghitung lokasi elemen berdasarkan indeks. Selanjutnya itu operasi dasar pada array, yaitu ada seperti pada BPT, ada akses elemen, jumlah elemen, menambah elemen, dan juga menghapus elemen. Selanjutnya itu pengembangan array. Yang pertama akses cepat. Elemen dapat diakses secara langsung dengan indeks waktu akses order of one. Yang kedua ada penyimpanan efisien. Menggunakan memori yang berdekatan dan tidak membutuhkan tambahan. Ketiga itu sederhana, mudah dipahami dan digunakan. Selanjutnya itu kekurangan array, yaitu ukuran tetap. Bisa ukuran array tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Kemudian yaitu penambahan dan penghapusan lambat. Masih menambah atau menghapus elemen order of linear. Selanjutnya itu tipe data yang sama. Hanya bisa menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Jadi di array ini cuma bisa menyimpan data-data dengan elemen yang sama. Kemudian ada jenis array. Yang pertama ada array satu dimensi, yaitu elemen secara linear, baik dengan baris ataupun dengan kolom. Yang kedua ada array dua dimensi, yaitu elemen disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya ada array multidimensi, yaitu lebih dari dua dimensi, misalnya 3D. Kemudian ada contoh penggunaan array. Yang pertama ada penggunaan data. Digunakan menyimpan kumpulan data yang serupa, yaitu nilai, nama dan juga harga. Selanjutnya ada algoritma, yaitu digunakan dalam algoritma pencarian, yaitu linear search, binary search, dan penyimpiran bubble sort ataupun quick sort. Itu selanjutnya ada representasi matematika, yaitu digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi matriks dalam operasi matematika. Teori ini juga bisa melakukan operasi matematika. Sekian PPT saya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat contoh pengoperasian array menggunakan Google Colabs. Yang pertama kita akan melakukan contoh array dalam bentuk penyimpan integer. Karena kita mau melakukan dalam bentuk integer, maka cukup tanpa tidak perlu menggunakan tanda bukti. Itu ada
Kita jalankan. Maka akan muncul array seperti berikut. Kemudian kita batas lagi untuk kode string misalnya. Itu dan kalau untuk kode string kita harus menggunakan tanda kutip seperti itu. Maka akan muncul apel anggur. Kemudian jika kita ingin menambahkan array, kita cukup melakukan jika kita ingin menambahkan array, kita bisa di sini ya. Ya. Bisa kita menambahkan langsat. Nah, maka langsat sudah ditambahkan. Kemudian jika kita ingin mencoba kode array campuran, array campuran antara string dengan integer. Ya. Keluar. Kemudian kita bisa melakukan big array. Maka akan muncul array campuran yaitu 1, anggur, jeruk, dan juga 4. Jadi kita sudah mencoba array satu dimensi, sekarang kita akan mencoba di array 2 dimensi. Tiga koma ya. Print akan muncul array 2 dimensi. Itu tadinya hanya 2 dari kolom dan juga baris. Dan kita akan mencoba juga array 3 dimensi. Kita print. Nah, maka akan muncul dari 3 dimensi. Kita juga akan mencoba beberapa pasang pada array seperti
Kemudian kita akan buat my itu array 40 dan kurung lagi 10. Kita print my yang tidak dijalankan. Maka sudah terprint 10, 20, 10, 20, 20. Jika kita ingin menambahkan, kita tinggal menambahkan ditambah dan bisa kita tambah yang 1. Menambah 1. Nah, maka setiap elemen ini sudah ditambahkan. Jadi 11, 21, dan 31. Bisa kita ingin buatkannya dengan 2. Juga bisa 10 bagi 2 itu 5. 10 bagi 2 berarti. Dan kita akan batas dengan array sel daripada array tuning. My 2D array kita import ini. My GD. Namanya bebas ya, my GD array. Karena yang pentingnya tuh di kode NP array-nya nih. Sampai dengan NP array. 10, 20. Tetap kayak yang mudah. 1, 2, 4. Ini dapat print. Dijalankan. Maka sudah muncul dari dengan 2 dimensi. Kemudian jika kita ingin mengoperasikan seperti di atas, kita bisa akan kita tambah dengan 2 misalnya. Maka sudah menjadi 3 dapat. Di sini pada array nampir ini ketemu nih nampir. Jika kita menghapus nampir, maka tidak akan bisa ditambahkan memang operasi 2 tidak. Kita bisa hapus nampir. Kita jalankan. Maka akan muncul error. Jadi kita harus menambahkan di array. Nah, baru bisa. Kemudian kita akan mengatas juga di kode daripada nampaknya untuk kode 3 dimensi. Nanti ASCII. My karena ini 3D, berarti kita harus membuat ini menjadi 3. Jadi, kurung lagi. Jadi, kurung lagi dari 1,2,3 saya. Di sini kita isi lagi. Kurung 4. Nah, kita print. Ini my GD.
Maka sudah terprint dari 3 dimensi. Yuk kita melakukan conversion chart dari 2 misalnya. Nah sudah, jadi dikali 3, kali dengan 2. Sekian video tentang array dan sumber data saya pada hari ini. Kalau saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.